Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Prodi PGMI kelas 3B. Kami akan membahas materi mengenai metode pembelajaran PPKN. Saya Suci Adiananda akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran PPKN. Saya Hairunisa Safitri akan membahas mengenai metode ceramah. Saya Nur Hafizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode bercerita. Saya Sini Bella. Saya akan menjelaskan tentang metode tanya jawab. Saya Bagus. Saya akan membahas mengenai metode diskusi. Saya Rizky Atika Agustin akan menjelaskan metode penugasan. Saya Nyaja Rahmatullah. Di sini saya menjelaskan tentang metode permainan. Saya Dimita Sari yang akan menjelaskan metode simulasi. Saya Indah Putri Utami akan membahas metode bermain peran. Saya Mia Amanda sebagai editor. Metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan atau menyajikan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang pertama adalah metode ceramah. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan guru kepada murid. Metode ini lebih tepat digunakan apabila bahan ajar mengandung informasi baru dan memerlukan pembahasan yang lebih lanjut dari guru tersebut. Kekuatan metode ini apabila digunakan dengan metode lain seperti tanya jawab atau diskusi, saat ini lebih dikenal dengan metode ceramah bervariasi, sehingga murid bukan hanya mendengarkan, akan tetapi berbicara dalam pembelajarannya. Metode yang kedua yaitu metode bercerita. Nah, metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan nilai atau moral kepada para murid dengan mengungkapkan karakter kepribadian tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Mode ini lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai dan moral dan sikap para murid. Metode yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam menyajikan dalam bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran guru menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, guru dituntut menguasai teknik-teknik bertanya. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang melibatkan murid atau aktivitas murid. Metode berikutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi dalam pembelajaran PPKN merupakan salah satu metode yang paling aktif dalam pembelajaran ini. Kenapa demikian? Karena dalam metode ini siswa terlibat aktif dalam berdiskusi untuk menemukan masalah mereka atau pelajaran yang bersangkutan dengan PPKN. Jadi kita sebagai guru yang insya Allah menjadi seorang guru harus memfasilitasi seorang murid atau peserta didik agar bisa belajar pendidikan kewarganegaraan dengan baik dengan cara menggunakan metode diskusi ini. Kita bisa membuat mereka atau membentuk mereka dalam beberapa kelompok kecil ataupun kelompok besar, kemudian mengadakan atau melakukan diskusi mengenai hal yang berkaitan dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebagai guru, kita akhirnya akan memberikan informasi terakhir kepada para murid bagaimana informasi itu, apakah benar apa yang diskusikan mereka dan apakah salah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penugasan. Jadi, metode ini dapat diterapkan guru dengan memberikan tugas kepada muridnya. Tujuannya apa sih? Jadi, tujuannya itu agar si murid mendapatkan pengalaman, juga melatih kemandirian juga kejujurannya. Bentuk penugasannya ini seperti dengan memberikan tugas agar peserta didik menulis apa saja yang dilewatinya, seperti membantu teman sebaya. Nah, seperti apa sih bantuan yang diberikan, bagaimana perasaannya ketika membantu teman, ini dapat ditulis dan diserahkan kepada guru sebagai tugas. Sini saya akan menjelaskan tentang metode permainan. Metode ini sangat menarik murid dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar. Dengan suasana senang, maka materi pembelajaran lebih mudah diserap murid. Oleh karena itu, metode ini berusaha dalam menyajikan bahan ajar mulai bentuk permainan atau kompetensi. Permainan dimaksud adalah permainan diciptakan sendiri oleh guru dan dapat berupa permainan teka-teki, papan bergambar, kotak rahasia, kartu bergambar, dan lain-lain yang diciptakan guru. Isi pesan yang dimuat dalam permainan ini hendaknya tetap berupa nilai, moral, dan norma sesuai dengan tuntunan pendidikan kewarganegaraan atau disebut dengan PPKN.
Selanjutnya yang ketujuh, metode simulasi. Simulasi merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktik tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Melalui metode ini, murid dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu metode bermain peran atau role playing. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memerankan karakter dalam situasi tertentu. Artinya bahwa siswa harus memainkan suatu peran tertentu sehingga yang bermain tersebut harus mampu berbuat atau berbicara atau bertindak sesuai dengan perannya. Misalnya, jika peran yang dimainkan adalah menjadi warga negara yang baik, maka ia harus mampu berperan sebagai warga negara yang taat terhadap aturan negara dan sebagainya. Bermain peran terjadi dalam situasi buatan atau tiruan atau simulasi.